Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam sesi pembelajaran kita. Pada sesi pembelajaran online ini kita masuk ke dalam materi yang terakhir dari rangkaian pembelajaran di semester 2 secara khusus dan rangkaian pembelajaran selama 1 tahun di kelas 7. Materi berikut bersama Yesus memperjuangkan nilai-nilai dasar kehidupan manusia atau hidup manusia kita bagi menjadi dua. Di sini kita akan mempelajari tentang kebebasan anak-anak Allah dan yang kedua adalah sabda bahagia. Maka tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini adalah memahami makna kebebasan sebagai anak Allah dan sabda bahagia sebagai nilai-nilai dasar hidup bersama yang diajarkan oleh Yesus sehingga dapat membangun kehidupan bersama secara harmonis. Mari kita masuk bagian pertama. Dalam proses pembelajaran kita, baik jika kita awali dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kebebasan yang kuperoleh di rumah, di sekolah, dan di masyarakat berdampak bagi diri kita sendiri? Maka di layar tersaji beberapa tabel yang bisa diisi, kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Sejauh mana selama ini di rumah, di sekolah, dan di masyarakat kita memperoleh kebebasan? Dan terhadap kebebasan itu, bagaimana caraku menanggapinya? Pastinya di bagian terakhir kita dapat mengerti sekarang bagaimana dampak yang kita rasakan, kita alami ketika kita melakukan kebebasan itu. Di sisi lain, kita juga bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Tabel sudah ada di layar, silakan anak-anak sekalian juga bertanya kepada diri masing-masing. Kebebasan apa saja sih yang masih kuinginkan? Baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Silahkan tuliskan alasannya. Ya, baik. Mari kita lanjut ke poin berikutnya. Anak-anak sekalian, kalau kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, pada bagian mana referensi tentang pengertian kebebasan dapat kita rujuk? Kita bisa melihat bahwa di dalam Katekismus Gereja Katolik ada satu definisi yang menarik yang bisa kita cermati bersama-sama. Di sana berbunyi demikian. Kebebasan merupakan anugerah Allah kepada manusia, agar manusia dengan akal budinya mampu membuat keputusan dan bertindak menurut kehendaknya sendiri. Ada 3 hal yang setidaknya kita bisa beri catatan di sini. Kebebasan, akar katanya dari kata bebas. Dengan bebas berarti manusia punya wujud yang paling luhur. Nah, di sisi lain, selain suara hati, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata manusia disebut luhur karena dia punya akal budi. Gitu ya. Dengan akal budinya inilah dia mampu untuk membuat keputusan dan bertindak menurut kehendaknya sendiri. Nah, disinilah poinnya anak-anak sekalian, bahwa kebebasan yang dimaksud pada prinsipnya adalah kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk sesama, dan juga sekaligus untuk Tuhan. Ya, ada 3 hal. Di sini ada diri sendiri, ada sesama, dan Tuhan. Mari kita lanjut kepada poin berikutnya. Anak-anak sekalian, tentang makna kebebasan, kita bisa lihat gini, bahwa kita harus bersyukur karena apa? Karena sebenarnya definisi yang kita baca tadi, kita tarik dalam proses permenungan kita, atau kita bisa melihat di dalam konteks pembelajaran kita bisa syukuri. Karena kenapa? Karena telah dimerdekakan dan dibebaskan justru berkat salib, wafat, dan kebangkitan Yesus, kita diangkat dari perhambaan dosa. Gitu ya. Kita ingat bahwa makna kebebasan mendapat makna secara penuh karena kenapa? Kita adalah anak-anak Allah, gitu ya. Di sini kita merdeka, kita kembali kepada Allah, bebas dari dosa, sekaligus terhindar dari kematian kekal, gitu ya. Dengan kata lain apa? Kita diundang untuk bebas melayani Tuhan dan sesama. Disinilah pentingnya makna kebebasan dalam tradisi Kristiani. Nah, ada satu dokumen yang menarik untuk kita baca bersama-sama. Di dalam buku anak-anak sekalian ada, begitu ya. Nah, artikel 17 dari dokumen ini, kita menyebutnya Gaudium et Spes. Ini adalah dokumen dari Konsili Vatikan kedua, artinya adalah kegembiraan dan harapan, gitu ya.
Di sana disebutkan, kebebasan merupakan gambaran mulia Allah dalam diri manusia. Karena Allah menyerahkan manusia pada keputusannya sendiri untuk mencari dan mengabdi kepada Allah. Dengan kata lain, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling luhur karena ia menjadi tuan atas dirinya sendiri, mampu bertindak atas keputusannya sendiri. Bayangkan anak-anak sekalian, dari dokumen ini kita tahu bahwa manusia pada dasarnya adalah wajah Allah. Gitu ya. Artinya apa? Di dalam diri orang-orang yang kita jumpai, kita menemukan wajah Allah. Nah, menarik di sini anak-anak sekalian. Kalau kita bandingkan misalnya dengan hewan yang mungkin kita pelihara gitu ya. Ada kucing, ada anjing, ada burung misalnya atau hewan reptil lainnya. Kita bisa bertanya, apakah mereka punya kebebasan gitu ya? Tentu tidak begitu ya. Artinya apa? Mereka bekerja atau mereka melaksanakan hal-hal yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, makan dan sebagainya terkait dengan insting. Dasar mereka bertindak adalah insting begitu ya. Sementara kita dikatakan dalam dokumen ini menjadi tuan atas dirinya sendiri. Bahkan untuk mencari dan mengabdi Allah, Allah menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya pentingnya dua hal. Pertama adalah ternyata kita bebas untuk berbuat sesuatu dan tentu saja berbuat baik, gitu ya. Dan yang kedua adalah kita tidak membicarakan secara khusus bebas dari. Bebas dari artinya bisa jadi dalam proses pembelajaran kita tahu bahwa ruangan misalnya membatasi kita, gitu ya. Kalau misalnya kedapatan seseorang dibelenggu, gitu ya, atau dipasung, itu bebas dari, gitu ya. Tetapi lebih dari itu, kita bebas untuk berbuat sesuatu, ya. Dalam sesi pertemuan dengan kelas-kelas sebelumnya, saya memberi contoh ini, misalnya salah satu di antara kita sudah terlambat nih datang ke sekolah, sementara Bapak Ibu guru sudah di depan pintu, hampir menutup pintu karena menjelang jam 7, begitu ya. Tetapi tiba-tiba teman-teman melihat ada mungkin adik kelas kita, mungkin teman sekelas kita, atau siapapun juga terserempet persis di depan pintu gerbang ketika kita masuk. Teman-teman memutuskan nih untuk mengantar orang yang menjadi korban itu ke klinik terlebih dahulu, gitu ya. Nah, disitulah teman-teman sudah memutuskan untuk baik, meskipun ini penting gitu ya, saya harus masuk tepat waktu, teman-teman memutuskan menolong dulu. Gitu ya. Itu satu contoh yang bisa Bapak sampaikan. Berikutnya, anak-anak sekalian, dari proses kita belajar tentang kebebasan itu tadi, satu hal menarik pada materi kedua yang disebut dengan sabda bahagia adalah sebagai berikut. Kebahagiaan pada prinsipnya adalah tujuan hidup manusia. Ya, kita mencapai tujuan hidup kita dan di ujung itu kita beri nama bahagia, gitu ya. Tidak heran gitu ya, banyak bentuk-bentuk tawaran yang menjanjikan kebahagiaan gitu ya. Dan kita pun kadang-kadang begitu ya berusaha untuk memperoleh kebahagiaan dengan berbagai cara dan dengan berbagai macam ukuran kita sendiri. Gitu ya. Nah, disinilah kita tahu bahwa sekarang kebebasan pangkal muaranya adalah manusia sebagai wajah Allah, tetapi berikutnya begitu ya, kita bahagia itu adalah tujuan hidup yang ingin kita capai. Nah, siapakah orang yang berbahagia menurut Yesus gitu ya? Ada beberapa catatan gitu ya. Dan saya sampaikan satu persatu. Di dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, di sana disebutkan beberapa ciri orang bahagia gitu ya. Yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Untuk kategori orang yang pertama ini gitu ya, kategori yang pertama ini, orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang punya sikap penyerahan diri total kepada Allah. Ya, di dalam hidupnya dia percaya bahwa Allah pasti akan memelihara dan kita sendiri harus mengandalkan kekuatan Allah gitu ya, bukan kekayaan, kekuasaan yang kita punya atau bahkan kekuatan diri. Nah, dengan PAT ini teman-teman juga bisa belajar ya, anak-anak sekalian bisa belajar bahwa kalau belajar yang sungguh-sungguh, yuk kita tempatkan dalam konteks ini.
Ya, jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mengulang-ulang materi pelajaran, gitu ya. Tetapi kita awali dengan doa, kita belajar dengan sungguh-sungguh, dan kita akhiri dengan doa. Berikutnya, anak-anak sekalian, poin kedua adalah orang yang berduka cita, gitu ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang punya sikap sabar, tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena Allah sendiri datang dan hadir memberikan penghiburan. Nah, ini contoh yang baik begitu ya, yang mungkin kita temukan dalam hidup kita sehari-hari, gitu ya. Punya sikap sabar, tidak mudah putus asa, bisa jadi salah satu di antara kita. Yang ketiga adalah orang yang lemah lembut. Mereka yang dengan ciri-ciri kesabaran, tidak mudah marah, punya kesabaran gitu ya, tidak mudah marah, bahkan tidak punya sikap iri dan dengki begitu ya. Ini yang kurang lebih bisa kita temukan dalam keseharian kita gitu ya. Lalu kemudian orang yang keempat adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang rindu akan Allah. Caranya bagaimana? Kerap kali kita temukan dalam gereja begitu ya, orang yang hadir lebih dulu, suka berdoa, dalam perayaan Ekaristi pun mengikuti dengan hikmat. Nah, mereka lah orang-orang yang bisa dikategorikan di dalam kategori yang keempat ini. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sungguh membangun relasi yang intim anak-anak dengan Allah. Caranya bagaimana? Dalam doa dan juga di dalam sabdanya. Berikutnya, orang yang masuk kategori ini, siapa tahu bisa jadi di antara kita, orang yang murah hati, gitu ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang gemar berbuat kasih. Nah, anak-anak sekalian di kelas, apa perbuatan kasih yang sudah teman-teman lakukan, gitu ya? Membantu orang lain untuk terbebas dari kesulitan hidup. Ya, ini poin kelima. Keenam adalah orang yang suci hatinya. Ya, mereka ini adalah orang yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencintai dan mengabdi kepada Allah. Ya, turut serta di dalam keselamatan Allah. Nah, kita mengenal dalam proses pembelajaran kita orang-orang yang mungkin dalam hidupnya sudah paripurna, begitu ya. Orang yang ya oke lah, hidup saya untuk Allah, begitu ya, dan mengabdi kepada Allah. Dan bisa jadi karena beberapa waktu lalu kita mengadakan aksi panggilan, orang-orang yang seperti ini akan memutuskan untuk hidup membiara, gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, tertarik nggak nih masuk ke seminari menengah untuk selanjutnya ke seminari tinggi atau menjadi suster misalnya, gitu ya. Baik, lalu kemudian orang yang ketujuh adalah orang yang membawa damai. Nah, kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini, mereka ini suka menciptakan kerukunan, gitu ya. Ada suasana kasih persaudaraan yang mereka bawa, ya. Kehadiran mereka mempersatukan dan bisa membuat kita yang ada di dalamnya itu bersuka cita, gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, mau menjadi orang-orang yang membawa damai, Pak Denny sangat berharap seperti itu, ya. Terakhir, orang yang dianiaya karena kebenaran. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang yang gigih, berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mereka juga sangat peduli dengan penderitaan sesama. Anak-anak sekalian boleh misalnya ikut dalam proses di aksi kamisan, misalnya hadir ke sana atau sekadar lewat deh misalnya gitu ya. Teman-teman sambil belajar mungkin ditanyakan kepada Pak Adit selaku guru BPKN, Pak sebenarnya aksi kamisan itu apa begitu ya. Nah, di sana kita bisa menemukan bahwa ada sekian banyak orang yang belajar peduli gitu ya dengan penderitaan sesama kita sekaligus gigih dan berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Baik, nah anak-anak sekalian, ada 8 kriteria orang-orang bahagia menurut Yesus, gitu ya. Nah, karakter ini anak-anak sekalian harus dimiliki sebagai anak-anak Allah. Supaya apa? Supaya tadi tujuan hidup kita tercapai, yaitu apa? Kebahagiaan sejati. Ya, sabda bahagia ini menjadi jalan bagi kita umat beriman menuju kebahagiaan yang kita sebutkan di awal tadi, ya. Menjadi orang yang senantiasa mengandalkan Allah dalam hidup kita, orang yang sabar dan tidak mudah putus asa, orang yang tidak suka iri dan dengki, orang yang selalu rindu berjumpa dengan Allah, gemar menolong, melayani Allah melalui karya-karya pelayanan, dan sekaligus membawa persatuan. Ya, terakhir orang yang seperti ini orang yang berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Nah, anak-anak sekalian, dalam satu dokumen kita menyebutnya KGK, gitu ya, Katekismus Gereja Katolik. Sabda bahagia disebut sebagai cerminan wajah Yesus Kristus dan cinta kasihnya. Dengan kata lain, dengan ini sebenarnya orang-orang dalam sabda bahagia yang hidupnya dijiwai oleh sabda bahagia, kita juga diajak sebenarnya atau kita mencerminkan semangat Kristus. Ya, hidup dalam harapan dan kasih dan kita menerima ganjaran sebagaimana para kudus telah menerima kebahagiaan sejati. Ya, sabda bahagia ini menjadi cerminan wajah Kristus dan cinta kasihnya, gitu ya. Nah, belajar menjadi murah hati, ya itulah wajah Kristus, gitu ya. Baik, terakhir anak-anak sekalian, kita bisa mengenali satu hal atau catatan menarik yang disebut dalam satu dokumen tertulis yang diberi judul Gaudete et Exsultate di nomor 3, maaf, nomor 63 disebutkan demikian. Sabda bahagia seakan merupakan kartu identitas Kristiani, ya. Maka kalau seseorang bertanya, apakah yang mesti dilakukan untuk menjadi orang Kristiani yang baik? Jawabannya sederhana. Kita perlu menjalankan masing-masing dengan cara kita sendiri apa yang dikatakan Yesus dalam sabda bahagia. Ya. Nah, di dalam sabda bahagia tadi kita sudah pahami bersama, tergambarlah wajah Kristus begitu ya. Maka kita diundang untuk menampilkan di dalam hidup kita sehari-hari bahagia pada prinsipnya adalah ciri khas sebagai murid-murid Kristus yang harus dihidupi. Ya, dengan menjadi bahagia sebagai orang Kristiani, kita sedang menempuh jalan kekudusan menuju kebahagiaan sejati sekaligus mewartakan Kristus sendiri. Anak-anak sekalian, dengan demikian proses pembelajaran kita sudah selesai. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dan mendampingi anak-anak sekalian selama 1 tahun ini. Semoga penilaian akhir tahun berjalan dengan baik. Selamat mempersiapkan. God bless you all. Terima kasih teman-teman.